Di dunia sepak bola ada beberapa nama yang benar-benar bersinar terang, dan salah satunya itu Lamine Yamal. Tapi, di balik kejeniusannya, ada cerita soal bakat luar biasa yang seakan berpacu dengan batas ketahanan fisiknya sendiri. Nah, di sini kita bakal coba bedah paradoks dari karir bintang masa depan sepak bola ini, yang cemerlang tapi sekaligus penuh risiko. Oke, kita mulai dari sini ya. Ekspektasinya itu luar biasa besar. Sports Illustrated ini nggak main-main loh. Mereka ngelihatnya bukan cuma sebagai pemain hebat, tapi calon legenda. Coba bayangin deh, standar setinggi ini ditaruh di pundak seorang remaja. Ini nunjukin betapa seluruh dunia sepak bola tuh naruh harapan gede banget ke dia. Dan ini bukan cuma omongan doang loh. Lihat ini. Bahkan sebelum karirnya ada di puncak, dia udah diprediksi bakal ada di peringkat kedua untuk penghargaan individu paling bergengsi di dunia sepak bola. Ini benar-benar negasin statusnya sebagai pemain elit di level paling atas. Oke, sekarang kita masuk ke bagian pertama ceritanya. Kita bakal lihat gimana kebangkitannya yang meroket itu justru malah menciptakan tantangan terbesar dalam karirnya. Nah, coba deh lihat kontrasnya di sini. Ini yang bikin menarik. Yamal udah main hampir 2 kali lipat menit mainnya dibanding legenda-legenda Barcelona kayak Xavi dan Iniesta. Di usia yang sama. Bahkan Messi, sang maestro, nggak dikasih beban kerja segila ini di awal karirnya. Ini adalah tuntutan fisik yang belum pernah ada sebelumnya. Terus konsekuensinya apa? Nah, tekanan non-stop ke tubuh pemain semuda ini tuh akhirnya ngarah ke sesuatu yang cukup mengkhawatirkan. Sebuah diagnosis yang bisa jadi bayang-bayang buat masa depannya yang cerah. Oke, kita lanjut ya, gimana ceritanya ini berkembang. Di bagian kedua ini, kita akan bahas tantangan medis yang dihadapi Yamal. Sebuah pertarungan yang nggak kelihatan sama para fans di stadion. Kondisinya ini disebut pubalgia. Jadi ini tuh bukan cedera otot biasa yang bisa sembuh total ya. Ini kondisi kronis yang disebabkan oleh tekanan berulang, terutama buat atlet muda yang badannya masih dalam masa pertumbuhan. Penjelasan Dr. Ripoll ini gamblang banget. Yamal emang bisa main, tapi sambil nahan sakit yang ngebatasin kemampuannya sampai 50%. Jadi, poin kuncinya di sini adalah kita ini mungkin belum pernah lihat Lamine Yamal main 100% karena cederanya ini. Tapi, pertarungan Yamal itu nggak cuma terjadi di dalam tubuhnya aja. Di lapangan, dia jadi pusat dari salah satu rivalitas terpanas di dunia yang mempertemukan dua raksasa sepak bola. Yuk, kita intip statistiknya. Di La Liga, duelnya sama Vinicius Junior dari Real Madrid itu ketat banget. Vini emang unggul tipis soal gol. Tapi Yamal, dia yang jadi otak serangan, asisnya lebih banyak. Ini nunjukin duel dua gaya yang beda ya. Pencetak gol handal lawan pengatur serangan utama. Dan ini loh, lebih dari sekadar duel individu. Taruhannya gila-gilaan. Real Madrid dan Barcelona itu dua merek sepak bola paling berharga di planet ini. Jadi setiap duel El Clasico di antara mereka itu pertarungan duit miliaran dolar. Dan Yamal sama Vinicius ini jadi poster boy-nya. Terus, gimana caranya seorang jenius beradaptasi pas fisiknya mulai ngasih batasan? Nah, disinilah cerita Yamal jadi makin seru. Dia nggak cuma bertahan, dia berevolusi. Evolusinya tuh kelihatan jelas banget. Dia pindah dari posisi winger yang harus lari-lari kencang terus di pinggir lapangan, jadi otaknya permainan di tengah. Peran baru ini yang sering disebut false stand, bikin dia bisa ngatur permainan pakai visi dan operan. Jadi nggak perlu lagi tuh lari-lari eksplosif yang bikin badannya kerja keras. Dan peningkatannya ini signifikan banget. Sekarang dia nggak cuma ngalahin satu back, dia bisa bongkar seluruh pertahanan. Fisiknya juga makin oke, jadi bisa main 90 menit penuh dan ikut neken lawan. Dan yang paling penting, dia jadi pemain yang adaptif, bisa ngendaliin permainan di situasi apapun. Ini bikin dia jadi ancaman yang jauh lebih sulit ditebak. Nah, pas kita deket ke akhir, coba kita sambungin semua benang merahnya. Cerita Yamal ini tuh lebih dari sekedar cerita satu pemain. Ini cerminan dari kondisi sepak bola modern itu sendiri. Jadi, ya inilah rangkumannya. Kita punya talenta langka, digabung sama tekanan komersial raksasa dari rivalitas El Clasico, dan semuanya itu diancam sama cedera gara-gara beban fisik yang gak masuk akal. Inilah paradoks seorang Lamine Yamal. Nah, ini ninggalin kita sama satu pertanyaan gede. Apakah perjalanannya ini jadi cetak biru kehebatan di masa depan, di mana bakat diimbangi sama kecerdasan taktis? Atau apakah ini justru kisah peringatan tentang gimana permainan modern bisa ngerusak talenta terbesarnya bahkan sebelum mereka sampai di puncak? Jawabannya mungkin bakal ngebentuk generasi pemain selanjutnya.